Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai analisa saham mingguan untuk minggu tanggal 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021. Jadi saya akan membahas 6 saham yang berhubungan dengan telekomunikasi, yaitu XL, Friend, Isat, Telkom, Tower, dan TPIG. Jadi analisa saham mingguan saya mulai dengan XL ya. Kita lihat kalau dari mingguannya ini ya. Kita lihat dulu dari candlenya dulu ya. Kalau kita lihat cek candlenya di sini, dia lower high, lower low, dan lower close ya. Jadi dia masih cenderung testing ini ya. Low-nya dia 2010 dan penutupan pas di 2010. Jadi sangat beresiko ya. Kalau yang sudah punya, saran saya kalau turun di bawahnya 2010 dan kalau turun lagi di bawahnya ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini low-nya di 1980 ya. Ini tanggal 4 November 2020 ya. Jadi kalau turun lagi di bawahnya 2010 dan 1980 untuk XL, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Itu untuk XL. Kemudian untuk yang belum punya, kalau mau buy, saran saya tunggu minimal. Ini adalah Fibonacci retracement yang saya tarik sebelumnya ya. Jadi saya sudah membuat video mengenai analisa saham mingguan XL sebelumnya. Jadi low-nya ini memang sengaja gak saya tarik lagi ke low-nya yang di bawah ini. Jadi kalau mau buy, karena saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 2120 itu minimum. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena di sini kita lihat memang dia kalau sudah berhasil naik ke atas 2120 dia bagus ya. Tetapi di sini kita lihat dia sideways-nya lumayan lama ya, beberapa minggu ya. Kalau kita lihat ya, setelah koreksi dari puncaknya dia sampai menyentuh harga 2980 ya, kemudian koreksi beberapa minggu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minggu dia kurang lebih sekitar area yang tadi ya, 2120. Dan kita lihat di sini 1 2 3 4 minggu terakhir dia seringkali di bawahnya 2120 ya, low-nya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2120 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Buy-nya saran saya sih bertahap. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2120, target pertamanya adalah kalau kita lihat di sini sebelumnya Fibonacci retracement 23,6% di area 2320. Jadi antara 2120 dan 2320 ini dia ada swing high di sini ya. Jadi kita gunakan swing high ini sebagai acuan checkpoint untuk nambah posisi ya. Jadi kalau naik ke atas 2120 buy, kemudian naik lagi ke atas 2240 buy. Jadi tambah lagi average up ya. Kemudian kalau target price-nya terdekat adalah 2320. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2320 boleh buy. Target price berikutnya kalau kita lihat di 38,2% ya, Fibonacci retracement 38,2% di 2450. Ya kan? Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2450 boleh buy. Maka target berikutnya dia akan menguji high yang di dekat Fibonacci retracement 50% ya, yaitu di 2560. Kalau dia naik lagi ke atas 2560 boleh tambah lagi, maka target berikutnya kurang lebih di Fibonacci retracement level 61,8%, yaitu di 2660-an. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2660 boleh tambah lagi atau average up ya, maka target berikutnya dia akan menguji level kurang lebih sekitar 2800-an ya, seperti itu ya. Jadi itu untuk XL bagi yang belum punya. Memang untuk penarikan Fibonacci retracement-nya saya nggak tarik ke low yang baru di sini ya. Kalau kita tarik di low yang baru boleh saja sih, nggak masalah. Cuma di sini kita banyak tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 2240 ya. Tapi saya cenderung menggunakan acuan yang sebelumnya aja ya. Jadi kita nggak rubah-rubah supaya nanti trading range-nya, plan-nya tetap konsisten ya. Karena kalau masih di bawahnya 2120 masih resiko ya, resikonya lebih besar daripada rewardnya. Jadi jangan beli dulu. Yang sudah punya ya pasang stop loss seperti yang saya informasikan sebelumnya di awal ya. Kemudian di sini berikutnya untuk saham Friend ya. Saya mulai dulu dari weekly-nya dulu ya, saham Friend. Di sini kita lihat dia higher low, higher high, dan higher close ya.
dia akan berusaha breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%. Jadi friend ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, dari awal minggu-minggu sebelumnya. Jadi selama dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement 23,6%-nya ya, jadi dia masih potensial untuk breakout ke atas 38,2%. Yang sudah punya, saran saya pasang aja trailing stopnya ya, minimal ya, paling dekat ya, minimalnya di 92, itu trailing stopnya. Kemudian berikutnya kalau mau jual bertahap ya, berikutnya di 87. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, Fibonacci retracement level 23,6%, yaitu di bawahnya kurang lebih sekitar 78 ya, lebih baik jual dulu semuanya, karena dia ada peluang besar akan menguji level ini ya, 74. Saya kira kalau level 74 ini kurang seberapa kuat ya. Kalau turun banyak 74, resiko akan kembali lagi ke bawahnya ini ya, bawahnya 60 ya. Jadi ada kemungkinan dia tidur lagi ke angka 50. Jadi yang belum punya, sudah saya infokan sebelumnya ya, ini gambaran dari analisa saya sebelumnya sebenarnya, belum saya rubah ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 38,2%, boleh tambah atau buy up ya. Kalau kita lihat di sini dia hanya 97, sudah di atasnya, walaupun closingnya dia di bawahnya ya, di 95 ya. Jadi kalau yang belum punya, saran saya kalau mau buy boleh saja buy. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 97, buy ya dalam minggu ini ya. Kemudian target berikutnya dia kurang lebih di area ini, sudah saya sebutkan sebelumnya, di area 110. Kalau dia naik lagi ke atas 110, boleh tambah lagi, maka dia akan menguji level Fibonacci retracement 61,8% di sekitar 125 ya. Kalau kita lihat di sini ada high-nya tanggal 14 Agustus 2020 di 125. Menariknya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 125, boleh tambah lagi atau average up, maka target berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya, Fibonacci retracement 78,6%, yaitu di area kurang lebih sekitar 143 sampai dengan 150-an lah, kurang lebih dari sekitar sini ya. Itu untuk target price-nya berikutnya. Kemudian untuk ISAT, kita lihat dulu grafik weekly-nya ya. Dia weekly-nya minggu lalu kalau kita lihat di sini low-nya lebih tinggi daripada minggu sebelumnya, high-nya dia lebih rendah daripada minggu sebelumnya ya, minggu lalu ya. Kemudian close-nya kalau kita lihat dia close-nya lebih rendah juga ya. Jadi close dan high-nya lebih rendah minggu lalu daripada minggu sebelumnya ya. Hanya high-nya sedikit lebih tinggi ya. Jadi kurang lebih ya, dia kurang lebih sideways ya. Jadi ketika dia berhasil breakout sebelumnya ya ke atas 6475 ya, dia minggu ini akan cenderung menguji level lagi ya, yang ini ya, 6475 nya kurang lebih ya. Jadi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 6175 dan 5.900 ya maksimum ya. Karena kalau dia turun bayar 5.900, ada kemungkinan dia akan menguji lagi levelnya di sini ya, level 5.400-an ya. Fibonacci retracement level 23,6% ya yang sebelumnya ya. Jadi saya nggak ubah-ubah dulu mengenai Fibonacci retracement-nya. Bagi yang belum punya, jika mau buy ISAT, trading buy ya, karena saya tunggu minimal kalau dia berhasil naik ke atas 6775 ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kenapa buy-nya bertahap? Karena dia masih cenderung sideways ya. Sideways-nya dia lumayan lama ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 mingguan ya. Dan masalahnya di sini bukan hanya sideways di sini yang kita perhatikan ya. Kalau dia lama testing sideways, kalau dia nggak naik, nggak berhasil breakout lagi ke atas ya, higher high, ada kemungkinan dia akan turun lagi masuk ke sideways areanya di sekitar sini ya, yang saya gambarkan besar di sini ya. Jadi kurang lebih sekitar Fibonacci retracement level 38,2% sama swing high yang sebelumnya ini ya. Jadi sekitar 4.800-an sampai dengan level 6.450 ya di sini ya. Jadi saya kalau mau buy boleh buy tapi bertahap aja ya. Jadi kalau dia naik ke atas 6775 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi, kalau kita lihat di sini swing hanya 7025. Naik ke atas 7025 lagi boleh tambah lagi ya. Kemudian naik lagi, kalau kita berhasil naik ke atas 7300 ya,
breakout dari high yang sebelumnya ya 6 April 2021, boleh tambah lagi. Maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area 7.600-an ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya, jadi saya nggak ubah-ubah. 7.600 itu kurang lebih Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih di area 7.500 ya, jadi 7.600-an bisa lah, minim 7.500 ya. Kalau dia sudah berhasil naik atas 7.300. Menariknya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 7.600, maka target berikutnya adalah kurang lebih di sini ya, Fibonacci extension level 1,8% ya, yaitu kurang lebih di sekitar 9.000-an ya. Kalau kita lihat 9.000-an itu kembali ke tahun sebelumnya ya, masa kejayanya tahun 2007 sekitar, ini hanya pernah sampai 10.000 ya, 30 November 2007 untuk ISAT ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7.600 ya, targetnya dia akan kurang lebih ya 9.000-an bisa tercapai lah ya. Maksimum 10.000 yang ini ya, dia akan menguji level swing high yang sebelumnya beberapa tahun sebelumnya ya, mulai tahun 2007. Jadi itu untuk ISAT. Kemudian untuk TLKM, kita lihat di weekly-nya, dia lower low, lower high, close-nya sebentar saya lihat ya. Close-nya di sini kita lihat sama ya dengan minggu sebelumnya. Minggu lalu close-nya sama dengan minggu sebelumnya. Jadi kecenderungan minggu ini Telkom dia akan menguji untuk naik kembali ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement level 23,6%. Memang cenderung dia bergerak di area Fibonacci retracement level 38,2% sampai dengan swing high-nya yang di sini ya 0% ya, 3640 ya. Jadi kurang lebih di area 3.200 sampai dengan 3.600-an gitu ya. Itu kurang lebih sideways-nya. Jadi dia sideways-nya lumayan lama ya, mulai dari pertengahan November tahun lalu ya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di dua level ya, 3.300 dan di sini di 3280. Karena dia kalau turun lagi di bawah 3280 ada kemungkinan dia akan menguji level sekitar ini ya. Di bawahnya ini kurang lebih sekitar 3.150-an ya. Kalau dia turun lagi maka dia akan menguji swing low yang sebelumnya di sini ya, yaitu di 3.040. Jadi bagi yang belum punya Telkom, saran saya baiknya bertahap aja. Memang minggu ini dia candlenya hijau ya, minggu lalu candlenya hijau, tapi dia lower high, lower low ya. Close-nya dia juga sama ya, sama dengan minggu sebelumnya. Jadi bagi yang belum buy, saran saya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas. Kalau kita lihat di sini high-nya 3390, ini juga high-nya 3390. Jadi belinya kalau dia berhasil naik ke atas 3.400 ya, untuk Telkom boleh buy. Buy-nya bertahap aja karena dia bukan karena sahamnya jelek, enggak ya, karena dia sideways-nya terlalu lama ya kalau kita lihat di sini ya. Jadi sayang kalau kita buy lama, buy dalam jumlah banyak, nanti kita nunggunya lama juga ya, karena ini masih sideways, belum ada tanda-tanda breakout. Kalau dia berhasil naik atas 3.400 buy bagi yang belum punya. Kemudian targetnya kurang lebih dia akan menguji swing high yang ini ya, 3.500 ya. Memang pendek ya, jadi naik ke atas 3.400 buy, kemudian naik lagi ke atas 3.500 buy. Baik, kemudian kalau naik lagi ke atas 3.570 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Nah, seperti itu. Maka dia akan mencoba untuk breakout di atas 3640. Jadi 3640 ini resistennya lumayan kuat ya beberapa bulan terakhir ya, sekitar 4 bulanan terakhir, 4 sampai 5 bulan terakhir ya. Jadi saran saya sih belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif banyak-banyaknya langsung ya. Jadi 3.400 buy, naik ke atas 3.500 buy, terus kemudian naik lagi ke atasnya ini ya 357 buy. Kalau dia breakout ke atasnya 3640, jangan ragu-ragu untuk buy up lagi atau average up lagi, karena masih ada targetnya di atasnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3640, maka dia akan kemungkinan untuk naik kurang lebih, kalau menurut Fibonacci extension 107,2% di 3.940-an ya. Kalau kita lihat di sini ada swing high-nya di mingguannya di 3880. Jadi ada kemungkinan dia berusaha untuk menguji area itu ya. Jadi naik ke atas 3640 boleh tambah lagi ya.
Jadi buy high sell higher boleh, karena dia kalau sudah berhasil breakout dari 3640 ada kemungkinan capai target yang ini ya, minim di 3880 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 4000 ya, kurang lebih 4030 ya di sini ya, hanya 2020 ya, awal 2020. Kalau dia berhasil naik ke atas 4030 boleh tambah lagi ya, buy up istilahnya atau average up. Ada kemungkinan dia akan mencapai target Fibonacci extension level 161,8%, yaitu kurang lebih di sekitar area di sini kita lihat sekitar 4350-an ya, itu areanya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4030 ya, itu untuk Telkom weekly-nya. Kemudian berikutnya untuk tower ya. Jadi tower kita lihat weekly-nya di sini dia dalam 4 minggu terakhir ya, setelah koreksi dari puncaknya ya, dari 1325 dia terkoreksi. Nanti dalam 4 minggu terakhir dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya, jadi cukup bagus ya. Kalau kita lihat candlenya dia low-nya memang lower low dari sebelumnya, tapi dia high-nya sudah higher high dan higher close minggu lalu ya, dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Yang sudah punya, cara saya pasang aja trailing stop-nya di level ini ya, 2 level ya, jadi 1105 dan di level yang di bawahnya sekali ini ya, 1060. Jadi kalau maksimum sih 1040 ya, kita lihat di sini Fibonacci retracement 8,2% ya. Tapi saya kira sih 2 level aja cukup untuk stop loss-nya atau trailing stop-nya ya, bagi yang punya di 1105 dan di level 1060. Kalau turun di bawahnya maksimum di bawah 1040 ya, lebih baik jual dulu, karena kalau dia turun di bawah 1040 dia akan menguji level ini ya, Fibonacci retracement 50%-nya kurang lebih di area sekitar 950-an ya. Jadi lumayan jauh ya, dari 1040 ke 950. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy, kita lihat di sini dia minggu ini akan berusaha untuk breakout ke atasnya Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi dia kalau berhasil naik lagi ke atas 1155 boleh buy minggu ini ya. Buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu banyak. Memang di sini ada kenaikan volume rata-rata 5 harinya ya. Tapi dia 2 hari terakhir dia cenderung lesu ya, di bawah rata-rata 5 harinya terakhirnya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy naik ke atas 1155 buy. Kemudian di sini ada checkpoint-nya di tengah-tengahnya ada 1250. Jadi kalau naik lagi ke atas 1250 boleh tambah lagi buy up ya. Maka dia akan menguji untuk breakout di atas 1325. Itu untuk tower. Apakah masih bisa breakout lagi Pak Sultan di atasnya 1325? Kemungkinan selalu ada ya. Maka kalau dia misalnya kalau dia breakout lagi ke atasnya 1325, maka target berikutnya di Fibonacci extension 107,2%, kurang lebih sekitar area 1500 sampai dengan 1520. Itu untuk tower ya. Kemudian untuk TPIG kita lihat mingguannya, weekly-nya dia minggu lalu super bagus ya, karena bodinya tinggi, dia ditutup higher low, higher high dan higher close ya. Dia sebenarnya minggu lalu berusaha untuk breakout yang 5 Februari 2021 di 2700 ya. Untuk TPIG volumenya juga lumayan tinggi ya. Kita lihat terakhir kenaikannya juga lumayan tinggi ya, dari rata-rata 5 hari dan menanjak ya volumenya, jadi cukup bagus. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level yang ini aja ya. Low-nya 2320. Jadi kalau turun di bawahnya 2320 lebih baik jual dulu, karena dia akan masuk lagi ke area sideways, areanya antara Fibonacci retracement level 38,2% sampai dengan Fibonacci retracement level 23,6% ya. Jadi ini sudah saya bahas sebelumnya ya, TPIG ya. Yang rajin nonton saya sudah sebutkan breakout ke atasnya ini ya, swing high-nya ya, 2280 boleh buy. Jadi lumayan profitnya ya, dari 2280 sampai sempat high-nya 2680 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di minim di low-nya kemarin aja ya, trailing stop pertama ya, atau stop loss 2460 dan di level berikutnya di 2320. Karena kalau turun bawah 2320 dia akan cenderung masuk ke area sideways, areanya ini lagi ya, seperti itu. Kalau yang belum punya TPIG boleh pakai sistem buy high sell higher, tapi baiknya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atasnya ini ya. Kita lihat di sini swing high-nya 2700.
Jadi kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2700, maka targetnya berikutnya kurang lebih di tengah-tengahnya antara 2700 dengan Fibonacci extension level 107,2%, 3200 ya. Itu adalah kurang lebih sekitar 3000-an ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 2700 boleh buy, maka target terdekatnya dia akan berusaha mencapai level Fibonacci extension level 107,2% di 3200. Minim di tengah-tengahnya 3000 bisa tercapai ya. Ya seperti itu. Tapi menurut saya sih untuk TBIG buy-nya juga jangan terlalu banyak ketika dia breakout. Karena kalau kita lihat di sini ini candle-nya cuma satu dia, tapi dia ekor ya, bukan bodinya ya. Jadi dia ekornya aja yang nyentuh terus dia turun ke bawah. Hanya saja minggu lalu yang bodinya dia lumayan ya di tengah-tengahnya ini ya kekuatannya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2700, jangan terlalu agresif buy sebanyak-banyaknya. Saya nggak menyarankan ya, secukupnya aja. Karena kalau kita lihat di sini ini area konsentrasi candle-nya nggak ada ya, candle-nya kosong ya, di area putih ini kosong. Jadi belum pernah dicoba ya. Jadi dia langsung turun ke bawah, langsung masuk ke area sideways-nya Fibonacci retracement level 38,2% dengan 23,6% ya. Jadi belinya secukupnya aja kalau dia breakout ya. Itu untuk TBIG ya. Jadi sekian untuk analisa saham mingguan untuk Excel, Friend, Isat, Telkom, Tower, dan TBIG untuk periode 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021. Kalau misalnya gambarnya nggak jelas ya, itu rubah settingnya, untuk settingan di YouTube rubah ke 1080p ya untuk high definition ya, karena kalau di bawahnya itu gambarnya terus terang buram ya. Mungkin kedepannya saya usahakan gimana caranya supaya lihat catnya bagus di semua resolusi ya. Mudah-mudahan saya ada solusinya. Sekian dan terima kasih.